Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dia Santri Muslimah, NIM saya 18531027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu cara merancang instrumen non-tes. Di sini, teknik non-tes merupakan suatu alat penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes atau peserta didik dengan tidak menggunakan tes. Jadi di sini kan sudah tertera non-tes, berarti tidak menggunakan tes. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah, sebagaimana interpretasi jawaban tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Di sini, teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Sedangkan teknik penilaian non-tes tulis maksudnya adalah bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-lisan. Lalu, dalam dunia pendidikan, teknik non-tes yang sering digunakan adalah pengamatan atau observasi. Dan terkadang seorang guru juga menggunakan cara dengan wawancara. Dalam penelitian sosial, teknik non-tes biasanya juga digunakan untuk mendapatkan suatu informasi mengenai keadaan objek penelitian. Di sini juga dijelaskan teknik non-tes yang sering digunakan dalam penelitian sosial. Penelitian adalah kuesioner. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian non-tes. Yang pertama saya akan menjelaskan pengamatan. Pengamatan atau observasi. Di sini, observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Di sini, observasi sebagai alat evaluasi yang banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Di sini, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar. Di sini dapat saya contohkan, misalnya, tingkah laku peserta didik pada waktu guru pendidikan agama menyampaikan pelajaran di kelas. Tingkah laku peserta didik pada jam-jam istirahat atau pada saat terjadinya kekosongan pelajaran. Perilaku peserta didik pada saat sholat jamaah di musola sekolah, ceramah-ceramah keagamaan, upacara bendera, ibadah sholat tarawih, dan sebagainya. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik yang biasanya dipergunakan oleh seorang guru untuk menilai siswa melalui pengamatan terhadap objek secara langsung. Dan di sini pengamatan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengamatan terbuka, dan kedua, pengamatan yang tertutup. Apa sih pengamatan terbuka dan apa sih pengamatan tertutup tersebut? Di sini saya akan menjelaskan. Pengamatan terbuka atau observasi terbuka, jika objek yang diamati mengetahui bahwa mereka sedang diamati dan sebaliknya. Selain itu, pengamatan juga dibagi pada latar alamiah. Sedangkan pengamatan tertutup, pengamatan yang tanpa diketahui oleh orang yang ingin atau oleh siswa yang ingin diobservasi atau siswa yang ingin diamati. Selain itu, pengamatan juga dibagi pada latar alamiah atau pengamatan tak berstruktur dan latar buatan pengamatan berstruktur.
Pengamatan ini biasanya dapat dilakukan pada eksperimen dalam pengamatan berstruktur. Kegiatan pengamatan itu telah diatur sebelumnya. Telah diatur dan telah berstruktur. Isinya apa, maksud, dan telah menetapkan objek yang diamati. Lalu, telah menyiapkan kerangka-kerangka kerja dan lain sebagainya. Dalam kegiatan observasi, kita menggunakan skala sikap atau angket, kuesioner. Skala sikap. Skala sikap adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa sejumlah pertanyaan-pertanyaan, sikap tentang sesuatu dan jawabannya dinyatakan secara berskala. Misalnya, skala 3, skala 4, atau 5. Pengembangan skala sikap dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya. Misalnya, sikap terhadap kebersihan. Bagaimana sih anak ini sikapnya atau cara dia menyikapi dalam suatu kebersihan? Kita harus menilai itu. Yang kedua, memilih dan membuat daftar dari konsep dan kata sifat yang relevan dengan objek penilaian yang akan kita nilai nantinya, penilaian sikap yang akan kita nilai. Di sini saya akan memberi contoh, misalnya suatu siswa menarik, siswa yang menyenangkan, mudah dipelajari, dan sebagainya. Itu tadi kan menggunakan kata sifat. Saya telah memberi contoh atau telah memberi tabel di makalah saya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai wawancara atau interview. Di sini, secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, bertatap muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalannya tanya jawab sepihak. Di sini dapat dikatakan sepihak karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara itu hanya berasal dari pihak pewawancara saja. Sementara seorang responden atau orang yang ingin kita wawancarai hanya bertugas sebagai penjawab saja. Dalam instrumen wawancara juga terdapat kelemahan. Yang pertama, jika subjek yang ingin diteliti banyak, maka akan memakan waktu yang banyak pula. Dan yang kedua, terkadang wawancara berlangsung berlarut-larut tanpa arah. Dan ketiga, adanya sikap yang kurang baik dari responden maupun penanya. Mungkin kurang menyenangkan atau bagaimana. Dan yang kedua yaitu kelebihannya. Di sini kelebihan dari wawancara, yang pertama, kita dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga objektivitas dapat diketahui. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Dan ketiga, pelaksanaannya lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Lalu kita lanjut ke kuesioner. Di sini, kuesioner atau angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara di mana penilaian atau evaluator terhadap secara langsung atau face-to-face. Secara langsung atau face-to-face dengan peserta didik atau dengan pihak lain. Maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan-bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis dan juga menghemat waktu dan tenaga. Di sini, hanya saja jawaban-jawaban yang diberikan acapkali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Apalagi jika pertanyaan-pertanyaan diajukan dalam angket itu kurang tajam
atau kurang mendetail, sehingga memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban yang diperkirakan akan tidak memberikan kepuasan kepada pihak penilai. Di sini, kuesioner atau angket merupakan bentuk lain dari teknik non-tes. Secara umum, ada dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Apa sih kuesioner tertutup dan apa kuesioner terbuka? Di sini, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah disediakan alternatif jawabannya sehingga responden tinggal memilih yang sesuai dengan keadaan dirinya. Sedangkan kuesioner terbuka adalah kuesioner yang jawabannya belum disediakan sehingga responden bebas untuk memilih apa yang dia rasakan. Lalu di sini ada juga documentary analysis atau pemeriksaan dokumen. Di sini pemeriksaan dokumen evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji teknik non-tes. Juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi, seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut peserta didik tersebut, kedudukan anak di dalam keluarga, apakah dia anak pertama, kedua, ketiga, anak tiri, anak yatim piatu, atau sebagainya. Dan dari dokumen analisis tersebut kita bisa mengetahui apakah anak ini anak bungsu atau anak satu-satunya, dan asal sekolah anak ini dari mana, apakah ia pernah ketinggalan kelas, apakah ia pernah meraih kejuaraan sebagai siswa yang berprestasi atau tidak di sekolahnya sebelumnya, apakah ia memiliki keterampilan yang khas dan pernah meraih kejuaraan atau mendapatkan penghargaan karena keterampilan yang ia miliki. Lalu di sini ada juga yang namanya penugasan. Penugasan di sini adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penilaian dengan penugasan dapat berupa tugas atau proyek. Tugas atau penugasan di sini dapat juga definisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara berstruktur di luar kegiatan kelas. Misalnya, siswa mendapatkan tugas membuat ringkasan cerita, menulis puisi, menulis cerita, mengamati suatu objek yang akan mereka amati, dan lain sebagainya. Lalu, hasil pelaksanaan tugas ini bisa berupa hasil karya seperti cipta puisi, cerita. Bisa pula berupa laporan-laporan seperti laporan pengamatan, pelaksanaan pemberian tugas, dan perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan hal berikut sebelum melakukan penugasan. Yang pertama, banyaknya tugas setiap mata pelajaran diusahakan agar tidak memberatkan siswa, karena siswa memerlukan waktu untuk beristirahat, bermain, belajar, bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sosial lainnya. Kita tidak mungkin menutup kemungkinan itu, bahwa anak-anak memerlukan bermain, anak-anak memerlukan untuk beradaptasi dengan sosial, beristirahat, dan lain sebagainya. Lalu, jenis dan materi pemberian tugas harus didasarkan kepada tujuan pemberian tugas, yaitu untuk melatih siswa menerapkan atau menggunakan hasil pembelajaran dan memperkaya wawasan pengetahuan mereka. Di sini, lanjut, menggunakan portofolio.
Portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran. Di sini portofolio digunakan untuk pendidik dan siswa untuk memantau perkembangan, pengetahuan, keterampilan, sikap, sifat, dan lain sebagainya dari siswa dalam mata pelajaran tertentu. Di dalam portofolio juga menggambarkan perkembangan prestasi siswa, pengembangan prestasi, kelebihan dan kekurangan siswa, kinerja siswa, seperti kreasi kerja dan karya siswa lainnya. Bagian-bagian portofolio. Portofolio mempunyai bagian yang pertama halaman judul. Pada halaman judul depan map portofolio adalah judul atau cover portofolio berisi nama siswa, kelas, dan sekolah. Di sini daftar isi dokumen. Pada daftar isi dokumen, pada halaman dalam dari judul berisi daftar isi dokumen yang berada dalam map portofolio. Lanjut ke dokumen portofolio. Dan keempat, pengelompokan dokumen. Dokumen-dokumen dalam portofolio perlu dikelompokkan, misalnya berdasarkan mata pelajaran, sehingga mudah untuk mendapatkannya bila diperlukan. Agar kelompok dokumen mudah diorganisasi, maka perlu diberi pembatas, misalnya dengan kertas berwarna, agar lebih mempermudah untuk mencari dokumen-dokumen yang akan diamati ya, dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu catatan pendidik dan orang tua. Pada dokumen yang relevan, baik yang berupa lembar kerja, hasil karya maupun kumpulan dokumen yang dipelajari siswa, terutama yang berupa tugas dari pendidik, harus terdapat catatan atau komentar nilai dari pendidik dan tanggapan orang tua. Di sini portofolio diperlukan bukan pengganti sistem penilaian yang ada, akan tapi portofolio yang berisi dokumen-dokumen selama siswa belajar dalam ukuran waktu tertentu. Lalu langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen. Yang pertama, sintesa atau teori-teori sesuai dengan konsep variabel yang akan diukur dan membuat konstruk suatu variabel. Yang kedua, kembangkan dimensi dan indikator variabel sesuai dengan rumusan konstruk variabel. Yang ketiga, buat satu kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat satu dimensi, indikator, nomor, dan butir-butir yang ingin dianalisis atau yang ingin dicari, butir-butir yang ingin kita ketahui. Butir-butir yang ingin kita amati itu apa, dan jumlah butir-butir untuk setiap dimensi dan indikator. Dan yang keempat, tetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.